Ya, lu minta maaf ke netizen aja sih, karena lu pade ya semua agensi lu dan termasuk bea cukai juga gitu kan. Jangan jadi penipu gitu. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Ya oke bye, di video kali ini gue bakal ngebahas satu kasus doang gitu ya, karena mohon maaf banget gue lagi radang tenggorokan gara-gara kayaknya kemarin gue makan Indomie double di warkop gitu bye. Terus minumnya es kopi. Makanya ya jadi bisa radang begini gitu ya. Ya oke lah bye, tanpa basa-basi engkau ajak happy-happy, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita kali ini, Jos. Jadi baik, setelah ramai masalah bea cukai kemarin, akhirnya salah satu petinggi bea cukai mendapat sorotan dari para netizen gitu ya. Karena Dirjen Bea Cukai yaitu Pak Askolani memiliki total kekayaan harta sebanyak 51,8 miliar rupiah. Dan 51,8 miliar ini adalah data dari LHKPN yang dirilis oleh KPK di tahun 2022. Ya gimana tidak menjadi sorotan gitu ya Bay, karena ketika awal dia menjabat di tahun 2021, kekayaan Pak Askolani ini tuh enggak cuma sih, maksud gue mencapai 43 miliar rupiah. Dan pas di tahun 2022 kekayaannya ini bisa mencapai 51 miliar rupiah. Cuman dalam waktu 1 tahun Pak Askolani bisa menghasilkan 8 miliar rupiah, gokil. Cuma bukan hal itu yang pengen gue bahas secara mendalam, melainkan ada seorang TikToker bernama Aubimax, yang mungkin juga lu udah pada tahu gitu ya dia siapa. Buat yang nggak tahu, dia ini sempat viral karena menyuarakan kebobrokan pemerintahan yang ada di kota Lampung. Nah kali ini si Bima viral lagi karena dia speak up mendapatkan tawaran endorse dari salah satu agensi yang diduga agensi tersebut terafiliasi oleh bea cukai gitu bay. Ya ini kita langsung aja ya mampir ke akun TikToknya si Bima. Ini untuk di foto yang pertama, dia kayak ngasih info harga red card dia tuh berapa. Hi there, untuk red card aku per video di TikTok 100 juta, thanks. Dan ini ada screenshotan chatan dari agensi terkait gitu ya. Saat ini agensi kami sedang ada campaign bersama dengan lembaga bea cukai. Campaign ini bukan seperti buzzer, lebih ke bagaimana POV dari seorang KOL terkait pengalaman mereka yang berhubungan dengan pihak bea cukai. SOW-nya sebagai berikut ya kak. SOW mega 1 video TikTok, SOW mikro makro 1 video main atau stitch TikTok. Gitu. Nah terus ini ada yang nanya kan, Bang gimana respon bea cukai pas lu over 100 juta, diiyain kah? Kita denger jawaban dari si Bima, cus. Bang, gimana respon bea cukai pas lo over 100 juta? Diain kah? Udah penasaran? Oh my god, sebenarnya gue udah upload videonya, cuman kayak ke-spill nama agensinya. Baru 10 detik tapi udah gue hapus. Wait, sebenarnya kalian juga udah expect gak sih responnya itu bakalan seperti apa? Karena budget 100 juta itu yang gak akan fit dengan local agency yang mereka tunjuk gitu. Pasti ditolak gitu ya. Ini untuk brand awareness ya kak, bukan untuk crisis communication gitu. Mungkin sebenarnya mereka udah pegang budget sekian ratus juta gitu untuk menangani crisis communication yang sedang happening di instansi mereka. Tapi ya mungkin bisa dikorupsi, kenapa harus menunjuk agensi yang mahal? Wah anjing, rahangnya enteng banget nih orang. Dan respon mereka kayak gini, oke kak siap, thank you, next please gitu kan. Ya lo cari aja influencer yang kira-kira bakalan terima campaign kayak gini gitu, dan yang butuh duit banget. Kalau gue sih biasa aja, gue gak gila-gila endorse. As long as kalian masih makan beras dan peternakan ayam masih membutuhkan jagung, ya gue masih ada duit lah, orang tua gue masih. And then next day, which is today, gara-gara gue juga sih, gara-gara kalian juga sih yang bikin ribut masalah kayak gini ya, jadi agak panik gitu, ngontak gue lagi. Selamat siang Kak Bima, maaf mengganggu waktunya Kak, saya perwakilan dari agensi. Kak, kita dari hati ke hati boleh minta tolong untuk take down atau hapus postingannya?
Kami sebagai pihak ketiga yang hanya menanyakan red card dan kebersediaan Kak Bima, bla 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 bla. Intinya minta postingannya di take down. Aduh. Cuma masalah gini Beb, kalau gua take down, yang ada gue kena backlash. Iya benar. Karena nanti nih instansi bisa playing victim, seolah-olah gue di sini tuh nyebar hoax gitu. Oh, buktinya Blunder diambil, gitu kan? ya. Udah. Dituduhnya blunder Nanti si gue Bima kena ini. hujat netizen balik tuh. Udah tahu gue template-nya kayak gini-gini dah. Nah terus mungkin saking paniknya gitu kan, ya akhirnya pengen discuss sama gue langsung dan nelpon gue gitu. Kak mohon maaf, tapi ini menyangkut saya dan agensi. Minta maaf kalau memang ada kesalahan untuk penawaran kerjasama ini. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak ada kesalahan juga sih, lo nggak perlu minta maaf juga sih. Lo minta maaf ke netizen aja sih, karena lu pade ya semua agensi lu dan termasuk bea cukai juga gitu kan. Jangan jadi penipu gitu. Ya lu minta gue review jujur bisa sih ya kak, kayak oh berdasarkan hasil review dari teman-teman yang lain juga gitu, bea cukai ini kayaknya isinya korupsi, kandang korupsi gitu. Wah, parah. Kan. Kok jadi gue endorse? Ya, mohon maaf ya, bea cukai. Tapi serius nih ya guys, gue minta tolong Ini si Bima mentang-mentang kuliah di luar negeri gitu ya. Rahangnya enteng banget anjir. kalian ya, Parah. kita keep in touch. Karena orang yang nelpon gue ini tadi ketakutan banget, sampai nangis-nangis. Ya karena dia staff biasa guys, cuma pekerja biasa yang kerja dengan agensi ini. Dan gue yakin mungkin kena oceh gitu ya sama bosnya. Dan bosnya ini juga yang punya mungkin kena komplain dari pihak bea cukainya langsung. Dan nanti mungkin I don't know ya, possibly pihak bea cukainya juga tidak akan mengakui kalau mereka menunjuk seorang agensi, sebuah agensi untuk menangani crisis communication mereka. Sebenarnya ini normal, hanya saja siapa sih communication officer yang kerja di bea cukai ini siapa? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau bea cukai mau melakukan sebuah campaign di sosial media untuk membentuk representation yang bagus gitu di sosial media. Cuma caranya salah, udah jelas-jelas krisisnya itu terjadi di instansi mereka sendiri. Pakai acara cari key public lain untuk nge-review nih seolah-olah bagus itu. Lo mau gue review jujur beneran? Nggak mungkin, pasti lo maunya gue di script gitu. Terus nge-stage video yang kemarin lagi viral atau apa gitu kan. Oh iya. Yang bener-bener aja deh ya, aduh pusing gue. Lu pada ini juga lagi sial aja sih. Kenapa lu pada ngontak yang lain aja gitu yang kira-kira mau riset dulu. Ya, lo lihat dulu nih siapa nih founder Bima Foundation. Kenal gitu kan. Yang semangat. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Iya bener sih, lagian agensinya tuh juga kocak gitu ya, nggak nge-research siapa orang yang kira-kira bisa dibayar buat mau jadi buzzer pemerintah gitu Bay. Udah jelas-jelas si Bima ini selalu ada di posisi netizen gitu ya. Waduh, ini si Medi Renaldi sampai komen juga lagi. Mas Bima, semoga sehat dan selamat selalu. Kocak. Dan ini juga ada konten kreator TikTok yang dapat tawaran juga gitu ya, sama kayak si Bima. Kita setel nih videonya, cus. Kenapa hal seperti ini harus di-share ke publik? Mereka juga bertanya baik-baik. Gue juga ditanya red card sama mereka. Tapi ya nggak perlu diumbar-umbar juga kan? Ya nggak akan gue umbar-umbar kalau seandainya gue dapet tawaran endorsement dari Dr. Richard Lee, Dr. Oki itu langsung aja gue terima, nggak perlu gue umbar-umbar. Cuman permasalahannya di sini gue dapet tawaran endorsement dari salah satu agensi yang terang benderang agensinya mention dan bekerja sama dengan instansi negara yang sedang bobrok-bobroknya dan disorot publik sekarang. Jadi gue melihatnya ini sebagai social issue yang sekalian aja gue bongkar dan gue keluarin ke public space. Gak perlu gue simpen-simpen ke private space. Tapi kalau lo memilihnya untuk nyimpen ke ranah pribadi lo, that's okay, just keep it for yourself gitu. Gak perlu ngerecokin orang-orang yang berani speak up on social media perkara hal seperti ini. Ya, kalau lo melihatnya hal ini sebagai ladang cuan aja, it's just a business. Yeah, that's okay because your brain is not braining. BTW lo dapet tawaran endorsement, lo terima nggak? Red card lo berapa? Kenal. Gak semua orang tuh butuh. Oh bisa kenal. Ya,
kalau lu butuh lo ambil tuh, kena lo. Oh iya kan ada lagi pasti kata-kata kena lo. Tadi katanya kan si JKT Daily Chessy ini dapat tawaran endorse gitu ya dari salah satu agensi yang terafiliasi sama Bea Cukai. Cuman setelah gue lihat video-videonya, ya nggak ada tuh video ketika si Daily ini memuji-muji Bea Cukai. Ya mungkin nggak jadi di endorse gitu ya, baik karena harga red cardnya tidak sesuai. Oh, dan ternyata ini ada potongan video dari si Bima yang nge-stitch salah satu konten kreator yang kayaknya dapat endorsean dari Bea Cukai gitu ya. Ini kita setel videonya, cus. Kita langsung beresin kasusnya dan ngeproses pengeluaran barangnya tanpa ngenain biaya masuk atau pajak impor apapun. Ini mohon maaf ya kak, di sini kan kakaknya bukan staf Bea Cukai ya. Iya. Cuman kenapa di sini statementnya kayak orang klarifikasi dari Bea Cukai? Gue minta maaf banget kalau gue agak-agak curiga gitu sekarang dengan kreator-kreator yang aduh gue gak mau mention. Share berapa bos? Halo? Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Cuma pas gue cari tahu video aslinya ternyata sudah tidak tersedia. Mungkin di take down karena takut diserbu sama netizen kita gitu ya Bay. Ya saran gue sih daripada duitnya dipakai buat nyawa buzzer, mending dananya buat bikin kelas pendidikan moral untuk para anggotanya gitu Pak. Ya oke lah Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan info tertentu bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Ya sekali lagi gue mohon maaf ya apabila suara gue rada serak atau nggak jelas gitu Bay. Karena ya balik lagi tuh gue lagi rada yang tenggorokan. Ya oke Bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?